untuk periksa hakimnya secara menyeluruh apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan. Vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur menuai beragam kontroversi. Pasalnya Ronald divonis bebas setelah sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terlebih Ronald Tanur adalah anak dari anggota DPR dari fraksi PKB yakni Edward Tanur. Partai PKB dan Nasdem turut merespon terkait vonis bebas Ronald Tanur. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait enggan dikaitkan dengan vonis Ronald Tanur. Jazilul juga membantah soal isu intervensi vonis bebas terhadap anak kader PKB tersebut. Meski demikian, Jazilul juga mengaku heran dengan keputusan tersebut, namun ia memilih tidak berprasangka buruk terhadap institusi penegak hukum yang menangani perkara Ronald Tanur. Di sisi lain, Partai Nasdem juga turut mengkritik vonis bebas terhadap Ronald. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni secara terang-terangan menyentil 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap anak anggota DPR tersebut. Bahkan Saroni menyentil hakim-hakim tersebut sakit. Saroni pun mengaku heran dengan putusan hakim itu karena JPO sebelumnya telah menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan Ronald Tanur dianggap tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriyanti pada 3 Oktober 2023 lalu. Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki bukti yang kuat terkait perbuatan Ronald. Dalam vonisnya, hakim juga menganggap Ronald masih melakukan upaya pertolongan terhadap Dini di masa-masa kritis. Hal itu berdasarkan tindakan terdakwa yang masih membawa korban ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan. Yang 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia. Ini kan fatal. Apakah hakim tersebut nggak punya gadget atau memang di rumah nggak punya TV? Nah, inilah yang gue bilang, hakim ini sakit. Maka para pihak harus memberikan satu sumbangsih untuk periksa hakimnya secara menyeluruh apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan bebas. Oke, berarti desakannya juga selain ke masyarakat untuk terus mengawal, juga ke kejaksaan bagaimana untuk menindak hakimnya gitu. Iya, apakah memang dari yang gue tahu polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan dan berproses, dan tiba-tiba kemarin di putusan pengadilan negeri divonis bebas. Ini memalukan. Makanya gue bilang ini hakim sakit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.